Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu sekarang kita membahas tentang logaritma. Oke, kita lanjut ke pembelajarannya. Oke, seperti biasa, kita awali pembelajaran hari ini dengan semangat. Nah, sebelum kita belajar, ibu mau nanya nih, apa itu logaritma? Nah, sebelumnya kita telah belajar apa itu bilangan berpangkat kan? Nah, masih ingat nggak anak-anak ibu bilangan berpangkat? Oke, masih ingat ya? Nah, logaritma ini merupakan kebalikan dari suatu perpangkatan. Oke, kebalikannya ya. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk sama-sama kita simak materi berikut. Nah, pembahasan kita pada pertemuan ini yaitu yang pertama pengertian logaritma, yang kedua sifat-sifat logaritma, yang ketiga persamaan logaritma, yang keempat contoh soal dan tugas. Oke, nah kita masuk yang pertama yaitu tentang pengertian logaritma. Nah, pengertian logaritma. Nah, ini misalkan ada misalnya ada pertanyaan nih, nilai X dari persamaan 2 pangkat X sama dengan 64 kira-kira berapa? Oke, bisa kita coba-coba ya. Berarti kita coba-coba aja 2 pangkat, misalnya 2 pangkat 5 atau 2 pangkat 6. Oke, jadi yang hasilnya 64 itu 2 pangkat 6. Jadi X-nya itu adalah 6. Nah, itu kita pakai caranya coba. Nah, bagaimana kalau dia 5 pangkat nih? 5 pangkat X sama dengan 6. Berapa nilai X-nya? Bisa nggak anak ibu coba-coba kayak tadi? Susah ya. Nah, jadi inilah fungsinya logaritma. Nah, pada persamaan A pangkat X sama dengan B, bila nilai A dan B diketahui dan nilai X yang dicari ini A dan B diketahui dan nilai X-nya yang dicari, maka cara mencari nilai X-nya adalah ini dia. X sama dengan A log B. Log ini logaritma ya. Nah, ini dia definisinya. Jika A besar dari 0, A tidak sama dengan 1 dan B besar dari 0, ini syaratnya ya. Maka sama nih. A pangkat X sama dengan B, maka nilai X itu sama dengan A log B. Dengan X ini hasil logaritma, A ini namanya yaitu bilangan pokok atau basis, dan B itu namanya numerus. Jadi kita ke contoh ya. Nah, nyatakan tiap perpangkatan berikut dalam bentuk logaritma. Kita nyatakan ya dalam bentuk logaritma. Yang pertama A. Ini A ya. Oke, A. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Tadi X itu apa? A log B. Misalnya A pangkat X sama dengan B. Jadi A itu pindah ke atas, log B-nya ini pindah ke, coba kita lihat. Oke, ini dia ya bentuknya tadi. Oke, nah 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti ini sebagai A, ini sebagai X, ini sebagai B. Jadi X sama dengan A log B. X-nya 3, A-nya 2, dan B-nya 8. Nah, ini gitu juga. X, A sama dengan A log B. Sesuaikan aja. Oke, 4 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti 0 sama dengan hasilnya itu 4 log 1. Jadi 4 log 1 itu hasilnya 0. 2 log 8 itu hasilnya 3 gitu. Dan seterusnya. Nah, sehingga diperoleh untuk sembarang X bilangan real, maka jadi kalau ada ketemu A log A pangkat X sama dengan itu hasilnya X, misalnya 2 log 2 pangkat 1 misalnya, berarti hasilnya 1 gitu ya. Nah, kan ini sebagai X-nya kan. Nah, 2 log 2, jadi ininya nilainya sama-sama A, jadi hasilnya itu 1. Oke, lanjut. Nah, sifat-sifat logaritma, ini ada beberapa sifat-sifat logaritma.
Nah, ini nanti untuk mempermudah kalian menyelesaikan soal logaritma. Ada alog A itu nilainya 1, A log 1 itu sama dengan 0, A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N kali A log B, begitu juga seterusnya. Nah, kita langsung lanjut ke contoh soalnya ya biar paham. Oke. Nah, contoh nomor 1, 6 log 72 ditambah 6 log 3 sama dengan berapa? Nah, kita lihat ke sifat-sifatnya. Kalau dia tambah, itu bentuknya jadi apa? Ini dia. Berarti ini sama kayak gini ya. Sama seperti ini kan? Tambah kan? Berarti A log B tambah A log C. Ini A sama-sama A ya. Yang beda itu BC dan tandanya tambah. Berarti bisa diubah jadi A log B kali C. Yang ini dikali. Oke? Nih. Tadi A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Udah berarti 6 log B ini sebagai B, ini sebagai C. B-nya 72, C-nya 3. Kalikan berarti 6 log 72 dikali 3. 6 log 216. Oke, nah ini kita sederhanakan supaya bentuk jadi pangkat. Nah, gimana? Berarti 6 pangkat 3. Oke, nah kalau bentuknya seperti ini, 3 ini bisa kita pindahkan ke depan. Berarti 3 pangkatnya bisa dipindahkan kita ke depan. Kita pindahkan ke depan 3 kali misalnya 6 log 6. Nah, tadi A log A berapa? Ingat nggak? A log A itu 1. Oke, makanya hasilnya ini 6 log 6 1. Oke, jadi 3 kali 1 hasilnya 3. Nah, ini sama aja kayak tadi, bedanya kan ini kalau kurang jadi bagi ini. A log B kurang A log C jadi bagi. Oke, sama aja, tinggal kita bagi yang ini. Kan ini sama-sama A kan, sama-sama nilainya 5. Berarti 5 log 1 bagi 4 berapa? 25. Nah, sama kayak tadi kita buat dia jadi bentuk pangkat. Oke, kita buat jadi bentuk pangkat. Di 25 itu 5 pangkat 2. Nah, ubah ke pangkatnya kita harus samakan dengan yang ini. Kan ini kan 5 nih, kita buat berapa? 25 ini bisa 5 pangkat berapa ya? Kayak tadi 216 ini bisanya 6 pangkat berapa ya? Hasilnya 216 biar jadi 6 log 6 tuh nanti 1 kayak gini. Berarti 5 log 5 itu hasilnya 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Oke. Nah, kalau yang nomor 3, 27 log 729. Nah, kita pakai yang ini. Nih, A log B sama dengan M log B per M log A. Oke. Jadi A log B itu bisa kita ubah jadi apa tadi? B log B log B per log A. Oke. Nah, ini sebagai B, ini sebagai A ya. Berarti log 729 dibagi log 27. Nah, sama-sama kita buat pangkat. Nah, pangkatnya harus sama bilangan pokoknya. Jadi kita buat ini 729 ini jadi 3 pangkat 6, 27 ini 3 pangkat 3. Oke, sama kayak tadi, pangkat bisa kita pindahkan ke depan. Oke, pindahkan ke depan jadi 6 log 3 per 3 log 3. Nah, ini kenapa jadi 3 log 3, Bu? Ini 6 log 3 per 3 kali log 6 log 3 per 3 log 3. Nah, ini datangnya dari sini tadi. A log B per A log B sama dengan log B per log A. Jadi bisa juga berlaku kayak gini kan, log B per log A bisa kita ubah jadi A log B. Nih, log ini kan log 3 per log 3. Nah, bisa kita ubah jadi 3 log 3. Dari sini kan log B per log A berarti kita bisa ubah jadi A log B.
karena ini sama, berarti ini sebagai B, ini sebagai A. Sama, berarti A-nya itu pindah ke atas kan, A log B. B-nya tadi si 3 juga, berarti 3 log 3. Nah, jadi 6/3 berapa? 2 log 3. 3 log 3 tadi 1 ya. A log A itu hasilnya 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Oke. Nah, nomor 4 nih kita pakai yang ini. Nih, A log B sama dengan 1 per B log A. Jadi kita, nih, kalau nomor 4 itu A log B sama dengan 1 per B log A. Oke. Nah, kita ubah jadi 8 log 2 sama dengan 1 per, ini jadinya berpindah dia posisinya. 2 ke atas, 8-nya ke bawah, ya kan? A log B sama dengan 1 per B-nya pindah ke atas, A-nya pindah ke bawah. 1 per 2 log 8. Nah, 1 per 2 log, ingat, kalau kita mau perbuat perpangkatan, biar dia jadi 1 hasilnya, jadi kita sesuaikan pangkatnya ini dengan bilangan di sini, yang di atas ini. Berarti 2 log 2 pangkat 3, 8 itu berapa ya hasilnya? 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Berarti 2 pangkat 3 ya. Berarti 3 itu bisa dipindahkan ke depan. 3, 2 log 2. 2 log 2 berapa? 1. Jadi 1 per 3 kali 1 hasilnya 1 per 3. Oke, sampai situ paham ya anak-anak ibu? Kita lanjut ke persamaan logaritma. Oke, kita ada 1, 2, 3 nanti bentuk persamaan logaritmanya. Kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama A log fx sama dengan A log p. Jadi kalau jumpa bentuk persamaan logaritma yang seperti ini, A log fx sama dengan A log p, itu hasilnya fx sama dengan p dengan syarat fx-nya harus besar dari 0. Contoh, 5 log 2x tambah 3 sama dengan 3. Nah, ini kan persamaan nih. Ini P itu kan suatu bilangan konstanta. Oke. Nah, 3 ini kan konstanta, bukan P ya, maaf. 3 ini kan konstanta. Nah, kita buat nih kayak gini bentuknya supaya seperti ini bagaimana? Oke. Nah, kita cari nih kan di ini 5 log 2x tambah 3. Bilangannya yang 5. Berarti 5 log 5. Oke. Berarti 5 log 5 itu kan 1. Ya kan? Berarti ini kan 3 nih. Oke, ulang ya. Ulang. Nah, kita harus merubah 3 ini. Gimana caranya supaya dia jadi bentuk seperti ini? A log P. Jadi A log. Jadi sama-sama 5 log. Berarti kan awalnya bilangannya cuma 3. 3 itu kan bisa kita buat jadi 3 kali 1. Bisa kan? 3 kali 1. Oke. Sama aja kan, 3 kali 1 itu hasilnya 3. Kebesaran kayaknya. 3 Oke. Nah, jadi 3 kali 1. Kan awalnya bilangannya 3 nih. 3 itu bisa kita buat jadi 3 kali 1. Sama aja kan hasilnya 3 kali 1 ya 3 gitu. Dia tanpa merubah hasilnya ini. Oke. Nah, 1 itu kita harus memunculkan si 5 log. Berarti 3 kali 5 log 5. Ya kan, 5 log 5 itu balik lagi hasilnya 1. Jadi nggak merubah hasilnya lagi dari awal. Oke, 5 log 5 itu 1. Nah, kayak tadi 3 itu kan kalau dia di depan bisa naik jadi pangkat. Kalau dia awalnya pangkat bisa jadi ke depan. Kalau begitu juga sebaliknya, kalau dia di depan bisa balik jadi pangkat. Jadi 5 log 5 pangkat 3. Kita tuh mau memunculkan supaya ini dulu seperti ini dia bentuknya. Oke, biar bisa kita selesaikan jadi fx sama dengan p. Oke, jadi 5 log 5 pangkat 3 berapa? 125. Nah, udah ada nih. 5 log 2x tambah 3 sama dengan 5
log 125. Sama nggak bentuknya dengan ini? A log fx sama dengan A log p. Nah, A log fx artinya fx ini nih persamaannya. Dia ada x di dalamnya. 5 log p. Ini udah sama-sama 5 log kan? A log gitu. Udah sama nih. Sama-sama 5. Jadi sisanya siapa? Fx sama dengan p. Jadi si fx sama si p. P-nya di sini sebagai p itu 125. Oke, berarti 2x tambah 3 sama dengan 125. 2x tambah 3 sama dengan 125. Berarti 2x sama dengan 125 dikurang 3 berapa? Ini dia. 2x sama dengan 122. X sama dengan ini pindah ke bawah. 122 bagi 2 nih. 2-nya pindah ke bawah. Jadi x-nya berapa? X-nya sama dengan 61. Nah, udah dapat x-nya, kita harus selidiki dulu. Dia kan syaratnya harus fx besar dari 0. Jadi kita harus selidiki dulu apakah benar fx nya itu lebih dari 0. Kan x-nya itu tadi kita dapat nih, udah dapat 61 nih sebagai x-nya kan. Nah, sebagai x-nya ini 61. Oke, kita selidiki dulu x-nya itu setelah dimasukkan 61 itu setelah dimasukkan ke fx apakah benar lebih dari 0. Oke. 2 tadi fx-nya berapa? 2x ditambah 3. Berarti 2x ditambah 3 itu harus lebih besar dari 0. X-nya tadi udah berapa? Udah dapat kan kita berapa? 61. Berarti kita ganti nilai x-nya ini dengan 61. Berarti 2 kali x-nya berapa diri? 61 ditambah 3. Besar dari 0. Apakah benar? Ya betul ya. Terbukti betul ya. 2 kali 61 tambah 3 itu hasilnya 125. Jadi terpenuhi atau memenuhi, maka himpunan penyelesaiannya atau HP-nya itu adalah 61. Oke. Lanjut ke bentuk persamaan logaritma yang kedua. A log fx sama dengan B log fx. Nah, kalau tadi A-nya yang sama, yang di sini yang sama, kalau ini fx-nya yang sama. Oke? Fx-nya yang sama. Nah, maka kalau jumpa bentuk yang seperti itu, maka fx itu sama dengan 1 dengan syarat A tidak boleh sama dengan B. Oke. Nih, contoh 5 log 2x kurang 3 sama dengan 7 log 2x kurang 3. Oke, fx-nya sudah sama ya, udah sama-sama 2x kurang 3, 2x kurang 3. Kita lihat syaratnya A tidak boleh sama dengan B. Berarti ini 5 tidak boleh sama dengan 7. Oke, nanti aja lah kita Ibu terangkan ya. Kita lanjut dulu ini. Berarti fx sama dengan 1, ya kan? Log 5 log 2x kurang 3 ini udah sama-sama fx. Berarti nilainya fx sama dengan 1. Penyelesaiannya syarat fx maka fx sama dengan 1. Fx-nya berapa? 2x kurang 3. Berarti 2x kurang 3 sama dengan 1. 2x sama dengan 1 ditambah 3 berapa? 4. 2x sama dengan 4 berarti x sama dengan 2x sama dengan 4 berarti x sama dengan 4 per 2. 2-nya pindah ke bawah jadi x sama dengan 2. Nah, di sini kita cek syaratnya. Nah, syaratnya itu A tidak sama dengan B. A tidak boleh sama dengan B. Berarti ini 5 yang A5, yang B maaf ya, ini 7-nya di atas. Maaf ya, Bu. Jadi 7 log 2x kurang 3. Oke, maaf ya. Nah, jadi terpenuhi ya syaratnya 5 tidak sama dengan 7. Maka himpunan penyelesaiannya itu 2. Oke, yang terakhir. Bentuk yang terakhir itu A log fx sama dengan A log gx. Jadi ini mirip-mirip yang pertama. Jadi kalau yang pertama itu di sininya, kalau yang pertama itu tadi kan A log fx sama dengan A log p. Yang satu persamaan, yang satu tidak. Yang satu bukan persamaan. Kalau yang nomor 3 ini sama-sama persamaan. Tapi persamaannya beda ya. Yang satu fx, yang satu gx. Oke. Nah, maka kalau jumpa bentuk persamaan seperti ini, maka penyelesaiannya fx sama dengan gx dengan syarat fx besar dari 0 dan gx besar dari 0. Contoh, 5 log x tambah 2 x
5 log X kuadrat ditambah 3X dikurang 7 sama dengan 5 log X tambah 8. Udah sama ya, sama-sama 5 log, yang satu fx-nya ini, yang satu si gx-nya yang ini. Fx-nya X kuadrat tambah 3X kurang 7, yang gx-nya X ditambah 8. Kalau udah seperti ini berarti tinggal fx sama dengan gx. Berarti si X kuadrat tambah 3X dikurang 7 sama dengan X ditambah 8. Nah, ini berarti X kuadrat ditambah, sini lah ya biar lebih panjang. Ini nggak keputus-putus. Oke, ibu letak di sini ya. X kuadrat ditambah 3X dikurang 7 sama dengan X ditambah 8. Pindahkan ke kiri semuanya. Berarti X kuadrat ditambah 3X dikurang 7, ini jadi negatif X, ini jadi negatif 8 sama dengan 0. X kuadrat ada kawan nggak? Nggak ada. Berarti X kuadrat. Nah, 3X ada nggak sama-sama X kawannya? Ada nih, si negatif X. 3X dikurang X, artinya berarti 3 dikurang 1 ya. Berarti tambah kan? Tambah 2X. Nah, si 7 ada nggak kawannya sama-sama konstanta? Ada. Si 8 negatif sama negatif berarti negatif 7 dikurang lagi 8 berarti negatif 15 sama dengan 0. Ini dia. X kuadrat ditambah 2X dikurang 15 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Masih ingat ya faktor. Nah, kalau dia dikalikan itu hasilnya negatif 15, kalau dijumlahkan itu hasilnya positif 2, yaitu 5 dan negatif 3. 5 kali negatif 3 negatif 15. 5 dikurang 3 itu 2. Inilah faktornya. X tambah 5 dikali X kurang 3. Berarti X tambah 5 sama dengan 0 atau X kurang 3 sama dengan 0. Ini pindah ke sebelah jadi X sama dengan negatif 5. Ini pindah ke sebelah, negatif 3-nya pindah ke kanan jadi X sama dengan 3. Nah, kita harus selidiki lagi dengan syarat. Tadi kita ada 2 syarat ya. Fx lebih besar dari 0 dan Gx besar dari 0. Kita cek dua-duanya. Oke. Fx, ya syarat yang pertama Fx harus lebih besar dari 0. Berarti Fx-nya tadi siapa? Nih, si X kuadrat ditambah 3X dikurang 7 besar dari 0. Nah, kita tadi ada 2X-nya, negatif 5 dan 3. Kita uji juga dua-duanya. Untuk X sama dengan negatif 5 berarti X ini nih kita ganti jadi negatif 5 kuadrat. Kan X kuadrat berarti X nya kita ganti negatif 5, berarti negatif 5 kuadrat ditambah 3 kali X. X nya tadi negatif 5, 3 kali negatif 5 dikurang 7. Jadi ini negatif 5 kuadrat 25, 3 kali negatif 5, 5 negatif 15 dikurang 7, hasilnya 3. Nah, 3 ini besar nggak dari 0? Besar, berarti memenuhi. Nah, kita coba lagi untuk X yang kedua. X yang kedua itu 3. Untuk kita masih cek yang sama-sama si Fx ya. Tapi untuk yang si X3. Nah, Fx-nya tadi X kuadrat ditambah 3X dikurang 7. X kuadrat. Kalau sekarang kita kita masukkan yang si 3. Berarti 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 dikurang 7. Hasilnya 9 ditambah 9 dikurang 7, yaitu 11. Nah, 11 itu besar dari 0, berarti memenuhi. Nah, kita tadi kan ada 2 syarat. Syarat yang pertama udah kita selidiki, yaitu Fx besar dari 0. Sekarang syarat yang kedua yaitu Gx besar dari 0. Nah, Gx kita tadi siapa? X ditambah 8. Berarti X ditambah 8 besar dari 0. Nah, kita uji lagi sama seperti yang si Fx. Yang kita uji yang untuk si X yang pertama yaitu negatif 5. Berarti negatif 5, si X nya kita ganti dengan negatif 5. Berarti negatif 5 ditambah 8 berapa? 3. Berarti 3 lebih besar dari 0 kan? Benar, berarti memenuhi. Nah, X yang kedua lagi, X yang kedua itu 3. Berarti tapi untuk yang si Gx ya, ingat ya jangan Fx lagi, tadi udah kita selidiki ya yang Fx. Nah, untuk Gx itu berarti X tambah 8, berarti untuk yang X3 berarti 3 ditambah 8. 3 tambah 8 berapa? 11. 11 besar dari 0, berarti memenuhi. Berarti kedua X-nya memenuhi.
Dapatlah himpunan penyelesaiannya itu negatif 5,3. Oke, sampai situ anak-anak ibu paham ya semuanya ya. Nah, untuk tugas sama seperti yang sebelumnya, yaitu anak-anak ibu buatlah catatan dari materi yang telah disampaikan. Catatannya berupa rumus, pokoknya intinya yang penting-penting dan contoh soal. Terus catat dengan rapi dan jelas. Jangan lupa, ini sangat penting, nama dan kelas pada catatan kamu. Terus kirim fotonya ke Google Classroom pada pertemuan 4 matematika. Oke, pelajari dan pahami catatan yang telah kamu buat. Jangan dipandang-pandang aja ya. Jangan udah dicatat, nggak dilihat-lihat lagi, nggak dipelajari lagi catatan kamu. Oke, selamat mengerjakan.